Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep integrasi ekonomi. Pokok pembahasan pada materi kali ini yang pertama adalah pengertian dari integrasi ekonomi, kemudian ada penjelasan mengenai sejarah integrasi ekonomi, dan pengertian dari custom unions. Mari kita bahas satu persatu. Dari pengertian integrasi ekonomi, menurut Suprema di tahun 2010 mengatakan bahwa integrasi ekonomi adalah pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian di suatu negara. Jadi secara operasional, integrasi ekonomi didefinisikan sebagai pencabutan atau penghapusan, diskriminasi dan penyatuan politik dari kebijaksanaan seperti norma, peraturan, prosedur, dan instrumennya sendiri meliputi bea masuk, pajak, mata uang, undang-undang, lembaga, standarisasi, dan kebijakan ekonomi. Lalu tujuannya integrasi ekonomi adalah yang pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan perluasan pasar, internalisasi, increasing return to scale dalam produksi dan konsumsi, meningkatkan standar kehidupan masyarakat antara negara anggota, dan mengurangi tingkat disparitas di antara sesama negara anggota. Selanjutnya, meningkatkan status politik negara-negara anggota dalam konstelasi politik dunia, dan yang terakhir adalah menemukan solusi yang kooperatif dalam permasalahan sosial dan politik di antara negara-negara anggota. Tujuan yang paling mendasar dari integrasi ekonomi ini adalah untuk meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa, meningkatkan mobilitas kapital dan tenaga kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi produksi, serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Sehingga pembentukan integrasi ekonomi pada akhirnya akan menciptakan dampak meningkatnya kesejahteraan negara-negara anggota secara keseluruhan karena akan mengarah pada peningkatan spesialisasi produksi yang didasarkan pada keuntungan komparatif. Manfaatnya sendiri adalah yang pertama, kesejahteraan di suatu kawasan yaitu harga lebih rendah dan kualitas produknya itu lebih baik. Oleh karena itu, analisis dampak integrasi ekonomi melalui pembentukan kawasan perdagangan bebas sangat penting untuk beberapa alasan. Dan alasan tersebut adalah dapat mempengaruhi ukuran, arah dan komposisi dari volume perdagangan antar negara anggota dan volume perdagangan dunia sehingga memformulasikan kebijakan perdagangan internasional. Menurut Lipse, manfaat integrasi adalah adanya spesialisasi, skala ekonomi, perubahan dalam nilai tukar perdagangan, mendorong efisiensi dan meningkatkan persaingan, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Salvatore, terdapat bentuk-bentuk integrasi ekonomi. Yang pertama, ada pengaturan perdagangan preferensial, yaitu dibentuk oleh negara-negara yang sepakat menurunkan hambatan-hambatan perdagangan yang berlangsung di antara mereka dan membedakannya dengan negara-negara yang bukan anggota. Kemudian, yang kedua adalah kawasan perdagangan bebas atau free trade area, di mana semua hambatan perdagangan tarif ataupun non-tarif di antara negara-negara anggota ini dihilangkan sepenuhnya. Namun, masing-masing negara anggota tersebut masih berhak menentukan sendiri apakah mempertahankan atau menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang ditetapkan terhadap negara-negara di luar anggota. Yang ketiga ada persekutuan pabean atau serikat pabean atau custom union. Ini mewajibkan semua negara anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan di antara mereka, namun juga menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap negara luar yang bukan anggota. Yang keempat ada pasaran bersama atau common market.
yaitu suatu bentuk integrasi di mana bukan hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan, namun arus faktor produksi seperti tenaga kerja, barang modal juga dibebaskan dari semua bentuk hambatan. Dan yang terakhir ada uni ekonomi atau economic union, yaitu menyeragamkan kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal dari masing-masing negara anggota yang berada dalam suatu kawasan atau bagi negara-negara yang melakukan kesepakatan. Dan ini ada serikat pabean atau custom union. Jadi custom union ini bagian dari integrasi ekonomi atau salah satu bentuk dari integrasi ekonomi yang mengadakan pembebasan tarif perdagangan dalam perdagangan di antara sesama anggota dan penentuan suatu tarif yang jumlahnya itu sama dalam perdagangan dengan negara non-anggota. Dengan kata lain, dalam perdagangan sesama negara anggota terdapat pembebasan bea cukai, sedangkan untuk negara yang bukan anggota ada kebijaksanaan bea cukai, yaitu penetapan tarif bea yang jumlahnya itu sama atau diseragamkan dari negara-negara anggota tersebut. Tujuannya adalah yang pertama, yaitu meningkatkan efisiensi dan mendekatkan hubungan diplomatik, politik, dan budaya di antara negara anggota. Yang kedua, merangsang wilayah perdagangan yang luas sehingga persaingan rendah atau dapat diminimalisir yang menyebabkan alokasi sumber bahan baku ini lebih terjangkau sehingga dapat mendorong penambahan produksi dan menaikkan taraf hidup. Yang ketiga, yaitu salah satu upaya pemerintah untuk melindungi produsen dan juga mengurangi biaya konsumen melalui serikat pabean. Jadi dengan adanya custom union ini otomatis barang-barang impor akan dijual lebih murah sehingga konsumen dapat menikmati barang ataupun jasa lebih terjangkau. Adapun syarat-syarat pembentukan custom union, yang pertama harus memudahkan perdagangan bebas antar negara anggota. Yang kedua, pembentukan tidak boleh mengakibatkan pembatasan atau lebih tinggi daripada situasi sebelumnya, yaitu pada waktu negara-negara yang bersangkutan ini masih secara individual berhubungan dagang dengan negara lain. Yang ketiga, penghapusan hambatan harus ditujukan untuk seluruh negara yang tergabung. Dan yang terakhir, pembentukan custom union harus melalui proses, yaitu mewajibkan negara anggota tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan di antara mereka, namun juga menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap negara luar yang bukan anggota. Nah, justru ini kebalikan ya dari free trade area, di mana tadi dalam free trade area masih berhak menentukan sendiri apakah mempertahankan atau menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang ditetapkan terhadap negara-negara di luar atau negara yang bukan anggota. Kemudian sejarah dan bentuk lembaga integrasi ekonomi di dunia. Dimulai pada tahun 1957 ada Uni Eropa, kemudian di tahun 1960 ada Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, dikenal dengan EFTA. Selanjutnya ada ASEAN Economic Community di tahun 1967, dan di tahun 1993 ada Amerika Serikat dan Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA. Selanjutnya di tahun 2001 ada ASEAN China Free Trade Area, dan di tahun 2000 ada ASEAN India Free Trade Area AIFTA. Selanjutnya masih banyak lagi bentuk-bentuk integrasi ekonomi. Nanti silahkan teman-teman untuk mencari bentuk dari integrasi ekonomi, baik itu yang menerapkan free trade area atau FTA atau kawasan perdagangan bebas, dan yang menerapkan custom union atau serikat pabean, terutama yang melibatkan negara Indonesia di dalamnya.
Sekian pembahasan materi kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.